Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rian Alderi, mahasiswa dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 24003926097063, bidang studi ilmu pengetahuan alam. Pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di MTS Al-Ma'arif. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 9? Baik. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir ya, mengikuti pembelajaran di sekolah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba dipimpin oleh Ajda. Bismillah dan ikrar doaan. Untuk hari ini siapa yang tidak sekolah? Hadir semua. Alhamdulillah ya, berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia. Hari ini kita akan belajar materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya. Makhluk hidup itu ada 3, yang pertama manusia, yang kedua hewan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah proses apa? Perkembangan. Kalau kemarin pada manusia dari bayi jadi balita, jadi remaja, jadi dewasa, berarti itu apa? Pertumbuhan. Ya, pertumbuhan itu berarti pertambahan ukuran ya. Yang tadinya dari bayi yang masih kecil, kemudian berubah jadi balita, nambah besar kan ya ukurannya. Nambah masuk usia remaja, nambah besar lagi. Masuk usia dewasa, tambah besar lagi. Itu adalah pertumbuhan. Kalau perkembangan ada yang tahu nggak? Apa lagi? Nah, kalau pertumbuhan itu kemarin bertambahnya ukuran ya. Kalau perkembangan itu adalah bertambahnya bukan kedewasaan. Kalau masih bayi, kita kan sering disuapi oleh ibu kita. Setelah remaja kita apakah masih disuapi? Tidak. Ya kan ya, kita sudah lebih dewasa, bertambah perkembangan kita ya. Yang tadinya suka disuapin, sekarang jadi bisa makan sendiri. Nah, itu adalah perkembangan. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ya. Di sini Bapak punya ilustrasi. Coba perhatikan apa ini? Yang atas kupu-kupu, yang bawah Ulat. Nah, dari kupu-kupu dan ulat ini yang Bapak tanya, apakah dua jenis hewan ini sama atau beda? Sama. Sama atau beda? Sama. Ada yang sebut sama, ada yang menyebutnya beda. Nanti akan kita bahas ya, apakah kupu-kupu dan ulat ini sama atau beda jenisnya ya. Nah, sebelum ke situ, nanti diharapkan kalian itu setelah mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan, kalian dapat memahami ya apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kemudian ada lagi nanti istilah metamorfosis ya.
Ada metamorfosis yang sempurna, ada juga metamorfosis yang tidak sempurna. Kemudian selain itu ada juga nanti metagenesis. Materinya nanti akan Bapak tampilkan lewat video. Nanti kalian tinggal mengamatinya ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan adakan diskusi kelompok ya. Nantinya dari diskusi itu setelah selesai kalian akan maju ke depan perwakilannya untuk menampilkan hasil diskusinya. Jadi membuat presentasi gitu ya. Paham nggak? Paham. Nah, baginya jadi kupu-kupu ya. Dari bulat berubah jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Gimana kalian setelah melihat video barusan tentang kupu-kupu dan ulat tadi? Apakah dari satu jenis hewan yang sama atau beda? Sama ya. Sama ulat berubah jadi kepompong kemudian jadi kupu-kupu. Nah itu pun bisa dicontohkan seperti kalian berangkat dari rumah gitu kan ya. Belum tahu apa-apa, kalian hanya berbekal bahwa ke sekolah mau menuntut ilmu. Nah di sekolah itu kalian diibaratkan jadi sebuah kepompong ya. Dari mulai sekolah MI, kemudian MTS, nanti ke MA. Nah setelah itu bisa melanjutkan kuliah, itu ibaratnya sebuah kepompong. Nah nanti setelah keluar dari pendidikan kalian itu bisa meningkat kualitas dirinya. Seperti tadi ulat yang berubah jadi kepompong, kemudian setelah jadi kepompong jadi kupu-kupu. Dari tadi hewan yang terlihatnya kayak gimana ya, geli gitu lihat ulat gitu kan ya, pasti hampir semua orang tidak menyukai ulat gitu, benar nggak? Tapi setelah ulat itu berproses jadi kepompong, akhirnya jadi kupu-kupu. Banyak orang yang suka nggak? Banyak. Jadi banyak orang yang suka. Padahal tadinya banyak orang yang tidak suka karena geli lihat ulat itu. Tapi setelah ulat itu berproses, dia berubah jadi kupu-kupu, disukai banyak orang. Nah kita juga sama ya. Kita dari rumah berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Di sekolah nanti kalian diberi pemahaman tentang ilmu. Nantinya setelah lulus dari pendidikan kalian bisa berubah seperti kupu-kupu. Yang tadinya kalian tidak dikenal orang, nanti setelah keluar itu bisa jadi terkenal karena punya kemampuan pribadi masing-masing yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Paham nggak? Ya. Nah, itu semua adalah suatu proses kehidupan. Ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita nanti, biar lebih kelihatan semangat lagi ya. Kalian ini kayak pada lesu gitu. Udah sarapan atau belum? Ada yang udah, ada yang belum ya. Nah, gimana kalau kita bakar semangatnya dulu dengan menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia ya? Ya. Udah siap? Siap. Nah, ini ada instrumen lagunya. Nanti kalian perhatikan apa-apanya ya. Sambil tepuk tangan ya biar lebih semangat lagi. Yes. Nah, ya. Udah nggak ngantuk lagi, udah nggak lemes lagi? Nah, karena sudah kalian bersemangat
karena fokusnya sudah ngumpul lagi, sekarang kita menyaksikan ya tampilan dari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nanti kalian ketika menonton videonya coba amati dengan teliti ya, harus fokus gitu. Sampai akhirnya nanti kalian dapat ilmu dari tayangan tersebut ya. Apabila nanti ada yang belum paham itu bisa langsung ditanyakan setelah videonya selesai. Paham atau tidak? Paham. Kita mulai ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan hampir mirip dengan langsung. Perkembangan dan perkembangan hewan akan terjadi pada semua bentuk lingkungan. Fase perkembangan dan pertumbuhan hewan diawali dari proses fertilisasi, serta multiplikasi oleh sperma. Kemudian dilanjut dengan fase embrionik dan fase pasca. Untuk kegiatan selanjutnya berdasarkan tayangan video yang sudah kalian lihat tadi, kalian sudah Bapak buat jadi per kelompok ya. Di sini ada 3 kelompok. Yang pertama ini kelompok ciwi-ciwi nih ya. Semuanya anggotanya perempuan ya. Kemudian kelompok 2 laki-laki 4 orang dan kelompok 3 juga laki-laki 4 orang. Sekarang kalian akan Bapak bagi lembar kerja peserta didik. Bapak sudah menyiapkannya. Nanti dari lembar kerja ini tinggal kalian tulis ya. Nama anggota kelompoknya siapa saja, nanti tulis di situ ya. Kemudian setelah itu kalian baca, di situ ada petunjuknya. Kemudian kalian melaksanakan apa yang sudah kalian baca tersebut. Paham nggak? Nah ini untuk isinya nanti jangan sendiri-sendiri karena kalian berkelompok, kalian harus berdiskusi dengan teman yang ada di kelompok tersebut ya. Paham nggak? Silakan ditulis nama dari anggota kelompoknya dulu. Gimana ini? Udah? Diskusi? Sedang mewarnai dari ya berdasarkan pengamatan ayam itu yang apa ayam itu apa tiga mas Kalau ulat makannya apa? Daun. Kalau kupu itu makannya nektar bunganya. Dia suka hinggap di bunga. Pernah lihat bunga atasnya ada kupu-kupu? Nah itu deh kupu-kupu lagi makan. Itu perbedaannya. Yang ulat makannya daun, sedangkan kupu-kupu makannya nektar. Mana kelompok 2? Nah, kesimpulannya apa dari hasil pengamatan kalian? Bahwa belalang itu apa? Bahwa belalang itu adalah salah satu contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna dan hanya mengalami beberapa fase yaitu nikah, dewasa, gitu.
boleh bertanya. Ya, silakan. Nah, ini perwakilan kelompoknya, beri tepuk tangan dulu biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biar kesini. presentasikan ayam itu tidak mengalami metamorfosis. Contohnya, ayam dewasa perubahan ukuran, perubahan warna, dan tumbuh jengger. Sedangkan serangga mengalami metamorfosis. Contohnya, tidak mempunyai tulang belakang. Terus ada lagi. Gimana kelompok lain? Ada yang mau bertanya atau tidak tentang hewan ayam? Ada. Satu. Jendena. Berdiri. Saya Adit dari kelompok 2. Apa berdiri? Ya, apa-apa. Saya Adit dari kelompok 2 mau bertanya, jengger itu apa? Saya Adit dari kelompok 2 ingin bertanya, jengger itu apa? Jengger itu apa? Janggut. Janggut. Bukan janggut, hanya manusia yang jengger itu apa? Dalam bahasa Sunda juga boleh. Jawer. Jengger itu jawer katanya Adit dalam bahasa Sunda. Sekian dari kami. Sebentar dulu. Kelompok 2 ada, kelompok 3 ada yang bertanya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Sudah silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 silakan perwakilannya silakan. Kelompok 1 dan 3 boleh menyiapkan pertanyaan tentang belalang silakan. Kalau sudah jelas presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang hewan belalang. Kesimpulannya, belalang adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan hanya memiliki 3 fase, telur, larva, dan dewasa. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dulu kan kelompok 1 atau kelompok 3 tentang hewan belalang. Tanya. Oh kurang keras suaranya, yang keras katanya presentasinya. Suaranya yang keras. Kesimpulannya, belalang adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan hanya memiliki 3 fase, yaitu telur, larva, dan dewasa. Dan itu kedengeran jelas nggak? Ada yang ditanya? Kelompok 1 ada yang bertanya? Ada. Ada kelompok 3? Ada. Kalau tidak ada berarti udah cukup jelas ya. Silakan ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang penampilan terakhir nih, yang paling ditunggu-tunggu dari kelompok 3, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hewan kupu-kupu, yaitu adalah salah satu hewan yang bermetabolisme sempurna karena mengalami 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan mengapel. Kemudian dari pengamatan kami ada di sana. Yang bertanya nggak kelompok 1 dan 2? Tidak ada. Kelompok 1 tidak ada. Tidak. Kelompok 2 tidak. Berarti udah jelas presentasinya. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan kesimpulannya yaitu dari kelompok 1 apa? Ya. Nah, kelompok 1 itu tentang Ayam. ya. Bahwa ayam itu Tidak. hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Karena apa? Karena Ayam adalah hewan yang tidak tidak mengalami. bermetamorfosis. Kenapa? Karena tidak mengalami fase, tidak mengalami perubahan fase. Nah, belum bentuk atau fase ya. Kemudian kelompok 2 tentang belalang. Gimana kelompok 2 kesimpulannya tuh? Belalang adalah hewan yang mengalami Gimana? Belalang adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak tidak sempurna sempurna. Kenapa? karena hanya memiliki 3 fase, Nah, yaitu telur, telur, larva, dan dewasa. dewasa ya. Kemudian kelompok 3. Kupu-kupu. Nah, kupu gimana? Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang bermetamorfosis karena mengalami 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan Ya. Jadi dari hasil diskusi kalian kita bisa membedakan ya bahwa hewan itu ada yang mengalami metamorfosis, ada juga yang Iya. tidak. Yang tidak itu salah satu contohnya yaitu ayam. Ya. Ayam tidak mengalami metamorfosis karena ayam tidak mengalami perubahan fase. Sedangkan kelompok 2 belalang itu mengalami metamorfosis tapi yang tidak sempurna karena hanya memiliki 3 fase, yaitu telur, terus nimfa, dan juga belalang dewasa. Sementara kelompok 3 itu adalah kupu-kupu yang mengalami metamorfosis yang sempurna karena memiliki 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan juga belalang dewasa. Ya. Sampai sini jelas nggak? Jelas ya. Jadi yang kita pelajari sekarang mudah-mudahan kita dapat ilmunya ya. Kemudian sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, sekarang Bapak akan coba tes ya kemampuan kalian setelah melaksanakan diskusi dengan kelompok kalian ya. Sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama nih, perhatikan gambar di bawah ini ada gambar dewasa, ini gambar kubik ya. Ada fase dewasa, kemudian telur, larva, pupa. Pertanyaannya berdasarkan gambar di samping, fase yang disebut kepompong itu adalah apa? Larva. Kepompong, nama lain dari kepompong, Pak. Pupa. Ya. Kemudian nomor 2 apa? Nah, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna apa? Yang A, ular dan kecoa, B, nyamuk dan kupu-kupu,
atau B semut dan katak? B. Ya, B nyamuk dan kupu. Kemudian nomor 3, mengapa ular sangat berbeda dengan kupu-kupu dewasa? Kenapa? Yang pertama karena ular lebih kecil, atau yang B karena metamorfosis sempurna mengubah bentuk tubuh secara drastis, yang C karena ular belum punya sayap, yang D atau karena ular tidak punya daun. Yang mana jawabannya? Ini adalah perubahan bentuk. Kenapa ular berbeda dengan kupu-kupu? Karena jawabannya B. Ya. Karena metamorfosis sempurna mengubah bentuk tubuh secara drastis. Kemudian nomor 4, fase nyamuk yang hidup di air disebut jentik-jentik. Nah, jentik-jentik itu adalah apa? Telur, larva, pupa, atau imago? Imago itu dewasa. Dewasa. Nah, kalau kalian di air pernah lihat jentik-jentik yang kayak cacing, ya, kecil-kecil. Nah, itu disebut fase apa? B. Ya, larva ya. Jadi bentuknya mirip ulat gitu. Itu adalah jentik-jentik nyamuk atau anak nyamuk ya. Kemudian nomor 5, metamorfosis tidak sempurna tidak memiliki tahap apa? Imago itu dewasa. B. Jadi jawabannya ya C ya, pupa. Belalang tadi ada pupanya atau enggak? Ada. Belalang. Tidak. Kalau kupu-kupu ada. Makanya kupu-kupu masih sempurna, belalangnya tidak sempurna karena tidak memiliki fase pupa. Ya. Kemudian mengapa belalang kecil disebut nimfa? Kenapa? Karena bentuknya sama sekali berbeda dengan induknya. Benar atau salah? Yang B karena ukurannya sama dengan belalang dewasa. Salah ya. Karena ukurannya lebih kecil. Karena mirip dengan induknya, hanya lebih kecil dan belum punya sayap sempurna. Jadi jawabannya ya C. Ya. Nomor 7, hewan berikut yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah apa? Kupu-kupu, katak, atau nyamuk belalang? Jawabannya ya C. Ya. Belalang dan ke bawah. Kemudian nomor 8. Apa itu nomor 8? Nah, kenapa kucing tidak mengalami metamorfosis? Jawabannya B. Nah, iya, jawabannya yang B. Jadi sama dengan ayam tadi ya. Karena kucing itu hanya mengalami pertumbuhan ukuran dan tidak berubah bentuknya. Anak kucing sama kucing dewasa sama nggak? Yang beda hanya ukuran saja. Kemudian nomor 9, fase dewasa dari proses metamorfosis apa? Imago. Ya. Nomor 10 terakhir, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Jawabannya yang B, tidak memiliki pupa. Nah, dari hasil tes formatif ini kalian 90% sudah bisa menjawabnya dengan benar dan dengan baik. Berarti apa yang telah kita pelajari sekarang sudah bisa kita pahami semuanya ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Itu adalah bab terakhir di bukan bab terakhir, judul terakhir di bab 1 ya. Paham nggak? Jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Sampai bersama lagi belajar bersama ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini ya. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.